Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidarur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi Lembaga Sertifikasi Elektronik menjamin kepastian hukum dalam transaksi elektronik dalam mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi, tantangan terkait keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik semakin mendesak. Lembaga sertifikasi elektronik berperan penting dalam menciptakan kepercayaan di dunia digital dengan menyediakan sertifikat elektronik yang mengautentikasi identitas dan melindungi data dalam transaksi elektronik. Latar belakang dan definisi. Lembaga sertifikasi elektronik atau penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berwenang untuk menerbitkan dan mengaudit sertifikasi elektronik. Sertifikat ini berfungsi sebagai tanda tangan digital yang mengautentifikasi identitas para pihak dalam transaksi elektronik, memberikan jaminan bahwa data yang dikirim tidak dapat diubah oleh pihak ketiga tanpa izin. Dasar hukum dan fungsi LSE. Dasar hukum keberadaan LSE di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang ITE diatur mengenai pengakuan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, serta kewenangan LSE dalam menerbitkan sertifikat elektronik. Fungsi utamanya, LSE memiliki fungsi utama dalam mengautentifikasi identitas digital para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Proses ini melibatkan verifikasi informasi identitas yang diberikan oleh pengguna sebelumnya sertifikat diterbitkan. Dengan adanya sertifikat elektronik, pengguna dapat memastikan bahwa mereka bertransaksi dengan pihak yang benar-benar mereka klaim. Peran LSE dalam menjamin keamanan. Yang pertama, mencegah penipuan. LSE berperan penting dalam mencegah penipuan dan pemalsuan data. Dengan menggunakan teknologi kriptografi, sertifikat elektronik memastikan bahwa data yang dikirim tidak dapat diubah atau disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas informasi dalam transaksi online, sehingga mengurangi resiko penipuan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Dengan adanya lembaga sertifikasi yang terpercaya, masyarakat akan lebih percaya untuk melakukan transaksi secara online. Kepercayaan ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, karena semakin banyak orang yang mau berpartisipasi dalam ekonomi digital jika mereka merasa aman. Jenis-jenis lembaga sertifikasi elektronik. Yang pertama adalah PSRE, Induk. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik Induk adalah lembaga sertifikasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Biasanya di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika. PSRE Induk merupakan kewenangan untuk menertibkan sertifikasi elektronik, serta menetapkan standar keamanan dan
keandalan identitas digital dalam transaksi elektronik di tingkat nasional. Yang kedua adalah PSRE berinduk. Penyelenggara sertifikat elektronik berinduk adalah lembaga sertifikasi yang diakui oleh PSRE Induk untuk menyelenggarakan layanan sertifikasi digital. PSRE berinduk dapat berupa lembaga swasta atau asing yang beroperasi di Indonesia dan memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PSRE Induk. Peran notaris dalam sertifikasi transaksi elektronik. Verifikasi identitas. Notaris harus memastikan bahwa semua pihak terlibat telah memberikan informasi identitas yang benar. Kedua, penyimpanan dokumen. Notaris bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen-dokumen penting terkait transaksi. Yang ketiga, pemberian keterangan. Notaris dalam memberikan keterangan resmi mengenai keabsahan dokumen-dokumen tersebut jika diperlukan di pengadilan. Tantangan dalam implementasi LSE. Kurangnya kesadaran masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat elektronik. Banyak pengguna internet masih ragu untuk melakukan transaksi online karena ketidakpahaman mereka tentang keamanan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua adalah regulasi yang belum optimal. Meskipun sudah ada regulasi mengenai sertifikat elektronik, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya belum semua lembaga atau perusahaan memahami sepenuhnya bagaimana cara kerja sistem ini dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat elektronik. Yang ketiga adalah keamanan cyber. Ancaman terhadap keamanan cyber juga menjadi tantangan serius bagi lembaga sertifikasi elektronik. Serangan cyber dapat menargetkan sistem penyimpanan data atau infrastruktur IT dari lembaga tersebut, sehingga mengancam integritas data dan kepercayaan publik terhadap sistem tersebut. Prospek masa depan LSE. Yang pertama, peningkatan teknologi blockchain. Salah satu prospek masa depan bagi lembaga sertifikasi adalah penerapan teknologi blockchain. Teknologi ini menawarkan sistem desentralisasi yang dapat meningkatkan keamanan dan transparansi dalam proses sertifikasi. Yang kedua, edukasi masyarakat. Peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya sertifikat elektronik juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi online. Program edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, ataupun kampanye media sosial untuk menjelaskan manfaat penggunaan tanda tangan digital. Yang ketiga adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional antara lembaga sertifikasi dari berbagai negara juga dapat memperkuat sistem keamanan transaksi global. Dengan adanya kesepakatan internasional mengenai standar sertifikasi, pengguna dapat merasa lebih aman saat melakukan transaksi lintas negara. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian pemaparan yang telah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.